Salam sehat Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua. Terima kasih sudah meluangkan waktu, mungkin sambil duduk-duduk santai di teras atau menemani cucu bermain untuk mendengarkan video ini. Jika Anda masih mendengar video ini, berarti Anda peduli akan kesehatan diri sendiri dan orang-orang yang dicintai. Mari kita bahas satu topik sederhana, namun sering diremehkan oleh kita, yaitu mandi. Ya, hanya dengan mandi. Kita bisa mandi dengan air hangat ataupun air dingin, pagi, siang, malam, bahkan seusai makan atau olahraga. Ternyata dampaknya bagi tubuh lanjut usia bisa berharga sekali. Bayangkan di negara tropis seperti Indonesia, suhu rata-rata harian bisa 24-34 derajat Celcius, kelembapan tinggi dan keringat bercucuran. Seringkali kita tergoda mandi air sangat dingin untuk menyegarkan, atau sebaliknya, mandi air panas biar tubuh terasa ringan. Tapi seharusnya kita bertanya, apakah kebiasaan itu aman? Menurut laporan Badan Kesehatan Dunia WHO tahun 2023, 68% lansia di Asia Tenggara mengalami masalah tekanan darah tidak stabil setelah terpapar perubahan suhu ekstrim, terutama suhu air mandi. Sebelum jauh, saya perkenalkan diri. Saya hanya seorang narator, bukan dokter pribadi Anda. Namun podcast ini disusun berdasar kumpulan riset medis, diskusi dengan dokter geriatri, hingga kisah nyata pasien di Surabaya dan Makassar. Geriatri adalah cabang ilmu kedokteran yang berfokus pada kesehatan dan penyakit yang dialami orang lanjut usia, yang biasa disebut lansia. Mari kita mulai. Yang pertama, pembukaan. Kenapa bicara mandi? Seringkali mandi dianggap rutinitas, padahal perubahan suhu kulit tiba-tiba mempengaruhi sistem saraf otonom. Jantung berdebar, pembuluh darah menyempit atau melebar, tekanan darah naik turun. Semuanya terjadi dalam hitungan detik. Pada usia di atas 60 tahun, refleks tubuh mulai melambat. Kalaupun kita merasa baik-baik saja, sebetulnya jantung, ginjal, dan otak bekerja lebih keras untuk beradaptasi. Salah satu contoh kasus adalah Pak Arif, 72 tahun, penderita hipertensi terkontrol. Suatu pagi di Yogyakarta yang udaranya dingin, beliau mandi air hampir mendidih 40 derajat. Rasanya enak katanya. 2 menit kemudian, kepala pusing, pandangan gelap, jatuh di kamar mandi. Tekanan darahnya anjlok tiba-tiba, dari 150/90 ke 90/60. Para medis menyebutnya hipotensi ortostatik akibat vasodilatasi mendadak. Untung nyawanya tertolong. Namun Pak Arif perlu fisioterapi 2 bulan karena memar tulang pinggul. Yang sering terjadi, kisah seperti ini dianggapnya tergelincir. Padahal akar masalahnya karena suhu air. Yang kedua, bagaimana suhu air mempengaruhi tubuh lansia? Kita lihat dari air panas yang lebih dari 38 derajat Celcius dapat menyebabkan diantaranya yang pertama, vasodilatasi, pembuluh darah melebar, tekanan turun. Bagi penderita hipertensi, sesaat rasa nyaman, tapi resiko pusing mendadak tinggi. Yang kedua, peningkatan detak jantung. Jurnal Sirkulasi 2024 melaporkan peningkatan 10-20 denyut per menit pada lansia sehat setelah berendam air 40 derajat Celcius selama 5 menit. Yang ketiga, pengeluaran keringat berlebih. Dehidrasi ringan bisa memekatkan darah, meningkatkan resiko stroke iskemik pada pasien diabetes yang sirkulasinya sudah terganggu. Sekarang kita bahas air dingin yang suhunya kurang dari 25 derajat Celcius untuk lansia dapat menyebabkan yang pertama, vasokonstriksi, pembuluh menyempit, tekanan darah melonjak. Pada lansia dengan penyakit jantung koroner, lonjakan ini bisa memicu angina. Yang kedua, refleks simpatis, yaitu tubuh kaget, kadar adrenalin naik. Menurut studi Universitas Kobe 2023, stimulasi air 15 derajat Celcius menaikkan tekanan sistolik rata-rata 30 mm Hg pada peserta usia 65-80 tahun. Dan yang ketiga, pengentalan mukus jalan napas. Di iklim lembab, perubahan mendadak dapat memicu bronkospasme ringan, rasa sesak bila ada riwayat asma. Ketiga, waktu mandi, yaitu dari pagi dan malam. Pagi, di Indonesia itu suhu udara sangat relatif hangat.
Mandi air sedikit hangat saja sekitar 32-35 derajat Celcius sudah membantu melonggarkan otot kaku seusai tidur. Tapi kalau mandi terlalu panas sebelum sarapan bisa menurunkan tekanan darah. Contohnya, waktu kita berdiri terlalu lama di dapur sedang menyiapkan teh, tiba-tiba kita bisa saja langsung terasa pusing. Sekarang waktu yang malam, setelah matahari terbenam, suhu tubuh kita biasanya mengalami penurunan. Studi Journal of Sleep Medicine 2022 menyebut mandi air hangat 1-2 jam sebelum tidur mempercepat tidur 10-15 menit. Namun mandi lewat pukul 22 dengan air dingin di ruang terbuka bisa memicu vasokonstriksi ekstrim. Kasus di RUSD Denpasar, seorang nenek 70 tahun menggigil hebat. Suhu tubuh nenek tersebut turun ke 34 derajat Celcius. Dia mengalami hipotermia ringan karena mandi dengan air sumur malam-malam sambil menjemur pakaian basahnya. Nah, sekarang yang keempat, hubungan aktivitas kita sesudah makan, sebelum makan, atau sesudah olahraga. Yang pertama, sesudah makan, biasa disebut proprandial. Saat makan, aliran darah diarahkan ke usus. Mandi air panas memaksa darah beralih ke kulit. Sistem pencernaan kita bisa terganggu, seperti perut kembung, mual, bahkan diare. Pada pasien diabetes, lonjakan glukosa post-meal plus vasodilatasi biasanya menyebabkan resiko pingsan. Salah satu contoh kasus di sini Ibu Murni, 68 tahun. Gula darahnya 250. Dia pingsan di kamar mandi 15 menit setelah sarapan lontong sayur karena dia mandi air hangat 39 derajat Celcius. Nah, solusinya bagaimana? Sebaiknya tunggu minimal 30-60 menit setelah makan sebelum mandi dan pilih air suam-suam kuku saja sekitar 32 derajat. Nah, yang kedua, sebelum makan. Mandi pagi sebelum sarapan biasanya menstimulasi nafsu makan karena tubuh membangun metabolisme. Bila kita mandi terlalu air dingin, adrenalin tinggi menekan hormogrelin, akhirnya malas-malas makan. Terdapat juga risiko hipoglikemia pada diabetes yang sudah menggunakan insulin. Solusinya bagaimana? Sebaiknya sebelum makan kita mandi air hangat sekitar 5-7 menit saja. Jangan menggunakan air dingin yang ekstrim juga. Ketiga, sesudah olahraga. Banyak lansia rutin senam jantung atau jalan pagi. Tubuhnya kan akan terasa panas atau pori-pori terbuka setelah jalan kaki atau senam jantung. Mandi air dingin ekstrim itu bisa memicu cold shock response, jantung berdebar, napas pendek-pendek. Di Rumah Sakit Siloam Manado 2024, tercatat 14% pasien serangan jantung ringan terjadi setelah mandi dengan air sumur karena dia mandi habis berkeringat. Air panas setelah olahraga memperparah dehidrasi karena keringatnya keluar terus. Bagaimana solusinya? Solusinya, dinginkan tubuh kita dulu 10-15 menit. Lalu minum air putih 250 ml. Baru mandi dengan air hangat yang ringan sekitar 30-33 derajat. Bila mandi air dingin, tuangkan perlahan-perlahan dari kaki kita dulu sampai ke atas. Jangan hindari siram langsung ke kepala mendadak. Nah, sekarang untuk orang-orang yang punya perspektif kondisi khusus. Yang pertama, lansia sehat secara umum. Fleksibilitas pembuluh masih lumayan, tapi refleks suhu melambat. Jangan berlama-lama kita di air di atas 38 derajat. Maksimal hanya 10-12 menit. Dan yang kedua, hipertensi. Air panas kita hindarin dari 37 derajat lebih dari 5 menit. Air dingin di bawah 25 derajat bisa melonjakkan tekanan. Jadi lebih aman kita pakai air suam-suam. Ukuran tekanan 30 menit setelah mandi bisa untuk memonitor pribadi kita. Yang ketiga, diabetes mellitus. Saraf tepi sering mati rasa. Kadang tak sadar air terlampau panas. Kulit kita bisa melepuh. Seharusnya gunakan termometer air digital atau tes dengan siku dulu. Air di rentang 33-36 derajat. Durasinya cukup pendek. Keringkan selak jari kita di tempat yang agar tidak cepat tumbuh jamur. Yang keempat, penyakit jantung koroner. Hindari perubahan suhu drastis. Gunakan shower air hangat stabil. Jangan berendam penuh. Posisi kursi mandi anti-slip.
Dan yang kelima, osteoartritis dan nyeri otot. Air hangat 36-38 derajat bisa meredakan kaku sendi kita. Tambahkan kita gerakan perenggangan sederhana di bawah aliran shower agar sirkulasi kita airnya lancar. Dan 6, penjelasan fisiologis. Kenapa dampaknya besar? Yang pertama, baroreseptor. Lansia melemah. Sensor tekanan di dinding arteri karotis tidak sepeka usia muda. Ketika tekanan berubah cepat akibat air panas atau dingin, otak terlambat mengirim sinyal penyesuaian. Yang kedua, lapisan lemak kulit menipis. Fungsi insulasi berkurang, jadi tubuh mudah kehilangan atau menyerap panas. Dan yang ketiga, respons saraf simpatis cenderung berlebihan. Pustaka European Journal of Applied Physiology 2023 mencatat lonjakan norepinephrine 40% lebih tinggi pada kelompok usia lebih dari 65 tahun saat terkena air 20 derajat dibandingkan dengan kelompok 30-40 tahun. Selanjutnya kita bahas tentang studi mandi. Di Jepang 2024, studi Jepang itu mengatakan 11.000 lansia mandi air panas lebih dari 41 derajat setiap malam itu akan menyebabkan resiko hipotensi akut 1,8 kali lipat. Dan kemudian riset di Universitas Indonesia Depok 2022, mandi air sungai di suhu 23 derajat pernah terjadi di warga desa Banyuwangi usia 60-70, itu bisa menyebabkan sistolik naik yang rata-rata 25 dan hilang dalam 15 menit. Dan juga meta-analis Harvard 2023, yaitu 14 studi internasional yang menjelaskan bahwa hubungan mandi air panas akan menyebabkan dehidrasi subklinis dan penebalan darah yang menyebabkan juga hematokrit naik 2%. Dan yuk kita lihat kisah kenyataan yang lainnya. Bapak Dewa 69 tahun dari Bali selesai menari joget di acara keluarga, langsung masuk kolam air 20 derajat. Detak jantung melonjak 160 bm, sesak dan dilarikan ke IGD. Diagnosa serangan jantung ringan. Dan juga Ibu Lina 74 tahun dari Makassar, osteoartritis lutut kronik. Ia mandi air panas plus garam Epsom 30 menit. Awalnya nyaman, 20 menit kemudian pusing hebat, tekanan drop. Dokter mengatakan hipotensi shock. Solusinya bagaimana? Harusnya kita berendam 10 menit, air 37 derajat, posisi setengah duduk. Mari kita belajar dengan solusi-solusi dan tips-tips praktis. Yang pertama, kita bisa gunakan termometer air yang murah yang banyak sekali dijual di online seharga 30.000. Dan kedua, kita kalau mandi tidak usah terlalu lama, cukup 5-10 menit mungkin sudah cukup bersih dan segar. Jika lebih lama ada resiko untuk dehidrasi. Dan ketiga, mulai mandi kita bisa dari kaki, tuang perlahan dari kaki, naik ke paha, ke perut baru ke kepala. Waktu memberi ini akan memberikan sistem kardiovaskular yang menyesuaikannya. Dan yang keempat, kita punya pegangan yang anti slip seperti pasang grab bar dan alas karet. Menurut POM 2024, 45% kecelakaan lansia sering terjadi di kamar mandi karena licin. Dan yang kelima, waktu yang terbaik untuk mandi pada pagi hari sebaiknya pukul 5:30 pagi sampai 7:30 pagi. Mandi dengan air hangat suam-suam kuku. Dan siang sampai sore sebaiknya kita mandi setelah istirahat siang. Jika banyak berkeringat, air sedikit lebih dingin 30 derajat udah oke. Dan jika pada malam hari, idealnya kita mandi jam 7 malam sampai jam 8 malam. Air hangat sekitar 33 derajat Celcius, selesai 1 jam sebelum tidur. Dan yang keenam, kita menghindari yaitu hidrasi. Minum 1 gelas air putih suhu ruang sebelum dan setelah mandi. Cukup agar kita tidak terlalu penuh lambungnya. Dan yang ketujuh, kita bisa cek tekanan darah. Bila punya tensimeter digital, ukur sebelum dan sesudahnya 10 menit dan kita catat. Bila kita selisih dari 20, sering disertai pusing, kita perlu konsultasi ke dokter. Dan kedelapan, konsumsi makanan ringan. Jika mandi kurang dari 30 menit setelah makan besar, ambil jeda sedikit, jangan terlalu buru-buru. Atau mungkin kita bisa memakan dengan makanan yang ringan.
seperti pisang rebus, agar gula darah kita tetap stabil. Nah, itu tentang solusi-solusi dan tipe-tipe praktis. Mari kita sekarang cara menghafal aturan dari yang kita biasa sebut 3-2-1. 3 itu 30 menit setelah makan. Kalau 2 gelas air total sebelum dan sesudah mandi. Dan 1 rentang suhu ideal yaitu 32 sampai 34 derajat. Sebarkan aturan 3-2-1 ini pada keluarga, juga tetangga atau pengurus panti breda. Karena sangat penting, kita perlu 30 menit sebelum setelah makan dan 2 gelas air total setelah dan sebelum mandi, dan juga suhu ideal kita penting. Dan yang selanjutnya, kita bisa tanya ke dokter untuk cuplikan wawancara singkat. Menurut Dr. Halim, spesialis penyakit dalam konsultan geriatri dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, dia mengatakan lansia kita sering memandang enteng mandi air dingin malam hari karena merasa segar, padahal respon jantung mereka tidak secepat anak muda. Itu menurut Dr. Halim. Dan dari Dr. Sari, spesialis kulit dan kelamin, juga menambahkan, kulit tipis lansia mudah kering, air terlalu panas bisa mengikis lipid alami, kulit menjadi gatal, luka kecil dan jadi pintu infeksi untuk ke dalam tubuhnya. Dan yang perlu kita pelajarin di sini, ringkasan untuk tentang mandi. Air terlalu panas, tekanan akan turun dan resikonya akan pingsan. Kalau air terlalu dingin, tekanannya akan naik dan resiko serangan jantung atau angina. Sesudah makan, tunda mandi 30-60 menit. Sesudah olahraga, dinginkan dulu, hidrasi, baru mandi air suam. Gunakan pegangan anti-slip untuk mencegah jatuh. Dan jika kita pelajari dengan seksama mandi ini, Bapak-bapak Ibu sekalian, tubuh kita adalah anugerah. Setiap dari kebiasaan kecil kita ini, bahkan dengan cara mandi, kita bisa menginvestasikan kesehatan kita di hari tua. Jika informasi ini bermanfaat, bantu sebarkan video ini ke grup, ke WhatsApp keluarga, atau komunitas posyandu lansia, atau tetangga-tetangga sebelah rumah. Seringkali kita berbagi resep masakan atau tips berkebun, tapi lupa berbagi tips sederhana yang menyelamatkan nyawa. Tekan tombol subscribe dan bagikan sekarang juga. Terima kasih sudah mendengar hingga akhir. Jaga diri, tetap aktif, mandi dengan bijak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kita akan bahas rahasia tidur nyenyak tanpa obat pada usia senja. Salam sehat selalu.